belajar sampai mana? Sampai apa kita sudah belajarnya? Ayo mbak-mbaknya. Deret harmonik ya, Bu? Deret harmonik ya, terakhir ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas ke deret harmoniknya, Ibu mau bertanya, kita sudah belajar tentang barisan. Seperti apa sih barisan itu? Apa barisan itu? Barisan itu apa? Gak ada yang tahu? Gak ada yang ingat? Barisan itu suatu fungsi, Bu. Oke, fungsinya, fungsi domainnya di mana? Di mana range-nya? Domain integer positif, range-nya di bilangan real, Bu. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kita menentukan suatu barisan itu konvergen atau tidak? Nilai limit Limitnya, Bu. menuju suatu bilangan L. Oke, ketika nilai limitnya menuju suatu bilangan L. Alhamdulillah adem gitu ya kalau misalnya dengar suara mbak-mbaknya. Oke, terima kasih ya. Kemudian kita juga kenal dengan namanya barisan monoton. Apa itu barisan monoton? Barisannya turun ya, Bu? Monoton itu ada turun, ada naik? Atau hanya turun saja, hanya naik saja? Ada turun, ada naik, Bu. Oke, ada turun, ada naik. Apa itu barisan monoton? Barisan yang tidak statis, Bu. Oke, jadi dia kalau barisan monoton naik, berarti kalau nggak naik, berhenti gitu ya. Kalau yang monoton turun, kalau nggak turun dia berhenti. Nah, pertanyaannya lagi, kalau barisan yang monoton, mengecek ke konvergenannya gimana? Pakai teorema, Bu. Teorema ya. Apa bunyi teoremanya? Atau intinya apa kalau pakai teorema? Dia harus apa? Baru tahu dia kalau konvergen. Kalau dia monoton terus memiliki batas atas, terus barisannya non-decreasing atau non-increasing. Sama dengan monoton naik ya. Yang disebut monoton itu kalau nggak barisannya naik, kalau nggak barisannya turun. Disebut monoton naik, monoton turun. Nah, ketika barisan monoton kita punya, dia akan konvergen jika punya batas. Kalau misalnya dia monoton naik, berarti batasnya batas atas. Kalau monotonnya turun, berarti batasnya batas bawah. Itu intinya ya. Non-decreasing sama non-increasing itu sama dengan naik atau turun, sama dengan monoton ya. Oke, itu intinya. Kemudian untuk deret sendiri, kira-kira untuk menguji kekonvergenan deret, gimana caranya? Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus diperhatikan untuk menguji deret itu konvergen atau tidak? Supaya kita bisa lanjut, kita harus paham dulu gimana menghitung atau menentukan suatu deret itu konvergen atau tidak. Ngecek ini ya, Bu, nilai limit jumlah parsialnya. Oke, limit jumlah parsial. Jadi hubungan deret adalah dengan limit barisan jumlah parsialnya. Karena yang kita tahu konsep untuk konvergen adalah dengan barisan ya. Makanya ketika deret kita hubungkan ke barisan dari jumlah parsialnya. Sampai di sini paham ya? Kemudian kemarin kita sudah ketemu deret atau diperkenalkan deret apa saja? Geometri. Geometri. Kemudian apa lagi? Harmonik. Harmonik. Oke ya. Jadi kira-kira kalau misalnya kita nanti ketemu deret, ya hubungkan saja dengan deret geometri paling mudah ya untuk menentukan konvergen atau tidak. Kenapa? Karena kan kita harus menghubungkan dengan SN-nya. Kalau mau menghubungkan dengan SN-nya, kan yang kita ketahui SN itu dari geometri ya. Kan kita udah pernah buktikan kalau SN-nya geometri itu seperti ini. Jadi paling mudah itu hubungkan dengan geometri. Oke, kemudian kita sudah kenal juga harmonik kemarin ya kalau tidak salah. Nah sekarang, jadi kalau misalnya Ananda lihat pengumuman di ini, di LA itu insya Allah kan tanggal 30 Oktober, jadi perkuliahan terakhir sebelum UTS, itu kan cuti bersama ya.
Jadi karena cuti bersama kita nggak bisa kelas, karena tidak mungkin kelas ditiadakan, maksudnya nggak mungkin kalau nggak diganti. Jadi itu untuk kelas B, Ibu akan mengganti kelas yang tanggal 30 ke tanggal 31. Itu hari Sabtu, karena di sini kita cuti bersama ya. Kalau cuti bersama berarti kuliah ditiadakan gitu. Daripada kita melanggar peraturan, Ibu ngambil di hari Sabtunya, jam 11 sampai jam 12. Jadi Ibu kasih tahu sekarang supaya Anda, ya, Ibu nggak mewajibkan hadir, cuman kalau mau hadir, itu di hari Sabtu ini Ibu sudah menyediakan waktu, dan Ibu harap kalau mau hadir, disediakan waktu juga jam segitu ya, hari Sabtu. Karena satu SKS, jadi cuma satu SKS saja Ibu sediakan waktunya. Ya, nah selanjutnya, kemarin Ibu lihat di ini, jawabannya Ananda, Ibu sampling beberapa, untuk menentukan kalau dia itu monoton. Nah, itu penting juga Ibu mention sebenarnya. Sebenarnya kalau ngulang-ngulang lagi, cuman daripada salah. Nah, ini semuanya boleh menjawab, nggak hanya mbak-mbaknya, mas-masnya juga ya. Nah, perhatikan, ketika kalian disuruh membuktikan, kalau semalam kan soal dari Ibu, tunjukkan ya. Ketika kalian disuruh membuktikan bahwa barisan ini naik dan terbatas di atas, apakah cukup dengan membuat ilustrasi saja? Bu, ilustrasi maksudnya? Ya, ilustrasi misalnya kan A1 berapa? 1, A2 sama dengan berapa? Nanti kalau misalnya udah didapat A1, A2, kita lihat bahwa dari yang saya cari bahwa barisannya naik gitu. Apa cukup dengan seperti itu? Kalau pertanyaannya adalah buktikan. Sepertinya tidak. Belum ya, Bu. Belum cukup ya. Jadi kebetulan semalam pertanyaan Ibu masih tunjukkan. Kalau tunjukkan masih bisa diterima ketika kalian A1-nya minus 1, kemudian 1,5, kemudian 1/3/4, dan seterusnya. Ya, ini bisa kelihatan memang naik. Kemudian nanti kalau misalnya diuji ternyata terbatas atau dicari batasnya di mana, ya mungkin kelihatan. Nah, kalau masalahnya dibuktikan, soalnya itu membuktikan, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Ayo. Kayak induksi matematika, Bu. Boleh, induksi matematika. Jadi itu ya, Ibu tekankan sekarang, nanti kalau misalnya kalian baca soal, kalian harus tahu itu membuktikan atau menunjukkan. Kalau membuktikan tidak cukup dengan seperti ini. Oke? Kalau membuktikan. Kalau dengan induksi matematika, untuk membuktikan dia naik apa? Jadi pernyataan kita, PN, kalau Ibu belajarnya pakai PN ya, pernyataan ke N itu. Kalau kalian induksi gimana, nggak tahu. Seperti apa nanti disesuaikan. Kalau PN-nya kalau yang naik gimana? Berarti AN harus kecil sama dengan AN tambah 1. Nah, silakan buktikan dengan induksi. Kalau dia terbatas, ini untuk yang kasus kita yang ini ya, kasus kita yang ini. Kalau terbatas, kan kemarin kita sudah lihat dari ilustrasi bahwa ternyata dia terbatas di mana? Di 2 ya. Jadi pernyataan kita, PN kita, AN itu harus kecil dari 2. Nah, itu silakan buktikan dengan induksi keduanya. Jadi sekali lagi Bu mention, kalau pertanyaannya itu nanti buktikan, jangan merasa cukup dengan menunjukkan ini saja gitu. Paham sampai di sini? Oke? Oke. Ibu anggap oke ya. Nah, kemarin terakhir kita sudah pakai tes ini, tes umum divergen. Kita sudah tahu kalau kita ambil suku ke N, yaitu si AN dari suatu deret, kemudian kita limitkan kalau tidak sama dengan 0, dia divergen. Gitu ya, jadi itu mempermudah kita juga. Ibu lanjutkan, kita sudah belajar deret harmonik. Nah, selanjutnya Ibu perkenalkan suatu deret namanya deret kolaps atau deret berjatuhan, bahasa Indonesianya itu nggak tahu gimana membuat bahasa Indonesianya. Tapi intinya deret ini ketika kalian lihat, itu akan saling meniadakan antara satu sama lain. Perhatikan, kalau suatu deret didefinisikan dengan seperti ini, itu disebut dengan deret kolaps. Mungkin sudah ada yang pernah kenal. Nah, deret kolaps ini kalau Ibu tuliskan ulang, bisa Ibu buat seperti ini. Boleh atau tidak? Bisa pakai partial fraction decomposition. Boleh atau tidak? Boleh ya? Boleh. Yang lain? Iya betul Bu. Tadi yang Boleh, Bu. Yang ngomong siapa?
Sebelumnya Ibu nggak kelihatan soalnya. Boleh ya? Kita boleh buat seperti itu. Nah, perhatikan pertanyaannya. Apakah deret kolaps konvergen? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Oke, lakon utama hari ini adalah mbak-mbaknya, tapi Ibu tidak mau slow respon. Ibu paling tidak suka slow respon. Ayo, silahkan. Ngecek nilai limit jumlah parsialnya ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Limit jumlah parsialnya. Berarti kita butuh jumlah parsialnya, SN-nya. SN itu apa? Akan sama dengan A1 tambah A2 gitu ya, kalau SN ya. Nah, sekarang menurut Ananda A1-nya berapa? Kalau Ibu rubah dengan yang seperti ini. Berarti bisa Ibu buat 1 dikurang setengah ditambah setengah. Benar nggak? Benar. Kemudian dikurang 1/3 ditambah 1/3. Benar atau tidak? Benar, Bu. Oke, dikurang 1/4 ditambah dan seterusnya. Kemudian terakhir di sini berapa? Dikurang ditambah. Dikurang. Ditambah. Kurang berapa? Tambah kurang. Dikurang. Kurang berapa? 1 per? Kurang 1 per N min N plus 1. Plus 1 min 1 atau N saja? Plus 1. Plus 1, oke. Ini Ibu anggap benar ya? Ibu nggak ngecek nih. Oke. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, antara beberapa suku itu saling meniadakan. Jadi Ibu punya ini habis, ini juga habis, ini nanti habis, tinggal 1 dikurang 1 per N tambah 1. Sampai di sini oke? Ini SN kita. Kemudian untuk ngecek konvergen berarti harus cari limitnya. Limit dari SN, di mana N menuju tak hingga, yaitu limit dari 1 dikurang 1 per N tambah 1. N menuju tak hingga. Berapa, Nak? 1. 1. Jadi kesimpulannya apa, Nak? Konvergen. Apa yang konvergen? Barisan kolaps konvergen ke 1. Bukan barisan, deret 1 per K, K tambah 1, konvergen ke 1. Nah, paham ya? Jadi sudah berapa deret yang kita ketahui? 3. Ya, apa saja? Geometri, harmonik, dan kolaps. kolaps. Harmonik pasti apa dia? Divergen. Oke, harmonik pasti divergen. Deret harmonik pasti divergen. Jadi kalian udah punya, istilahnya udah punya senjata ya. Seperti Ibu bilang, kita tinggalkan tapi jangan dilupain. Jadi yang harmonik itu divergen. Kalau dia divergen ini jadi kunci kita. Kalau ketemu ya udah pasti. Karena nanti ini akan sering kita pakai untuk uji-uji lainnya. Gitu ya. Kemudian deret kolaps itu konvergen. Kita tahu dia konvergen. Kemudian kalau geometri pasti konvergen atau tidak? Dor. Geometri tergantung rasio bukan, Bu? Oke, bukan tergantung rasio, tergantung deretnya ya. Iya. Bisa jadi rasionya atau bisa jadi A-nya. A-nya berpengaruh nggak? Atau rasionya? Atau seperti kata Mbak Nadila? Ayo, yang kita buktikan semalam itu apa yang dibuktikan? Benar ya yang disebut Mbak Nadila ya, tergantung rasio. Yang semalam kalian buktikan itu apa? R itu apa? Itu sebenarnya geometri kan? Ada hubungan sama geometri nggak? Ada, Bu. Ada. Yang mana hubungan sama geometri? Siapa yang berhubungan dengan geometri? Yang nomor 3 itu kan, Bu, dia punya rasio R. Jadi si R pangkat N itu kita gunakan di mana? Ingat, kalau geometri SN sama dengan A1 min R pangkat N. Dibagi 1 min R. Jadi yang seperti kata Mbak Nadila yang memang bergantung ke R-nya, di mana wilayah R-nya. Kan ini yang Ibu minta buktikan semalam kan? Iya tidak? Oh, gimana ini?
Bu, semalam atau saya nggak tidak? pakai itu, Bu. Enggak, Ibu suruh Oh, buktikan semalam yang ini kan? Bagian ini enggak? ya, RN-nya yang Oh, dibuktikan. kok lebih pelupa mahasiswanya ketimbang ibunya? Ibunya padahal sudah jauh umurnya ketimbang mahasiswanya. Kayaknya Ananda perlu banyak ini, minum air putih. Terima kasih Mbak Nadila, tadi info bagus ya. Kita tahu kalau bergantung kepada R-nya. A-nya tidak mempengaruhi atau tidak, nah itu coba diselidiki. Selanjutnya Ibu punya teorema. Teorema sebelumnya kita punya teorema untuk barisan. Nah, bedakan ya. Antara barisan dan deret itu ada beberapa yang berbeda. Jadi jangan sembarangan teorema barisan dipakai ke deret atau sebaliknya. Oke, sekarang Ibu perkenalkan teorema untuk deret. Kalau kita punya deret AK dan kita punya deret BK, syaratnya konvergen. Sama seperti barisan, kita punya barisan AN, BN, syaratnya konvergen sebelumnya kan? Untuk memakai teorema yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, gitu ya. Nah sekarang, AK, BK itu deret, tapi dengan syarat dia konvergen. Dan C konstanta. Jadi konstanta ya, konstanta, 0 dan sebagainya ya. Maka C dikali dengan AK artinya apa? Berarti kalau kita kalikan konstanta ke semua suku deretnya, maka deret ini juga konvergen. Dan kalau Ibu jumlahkan semua suku A dengan B yang bersesuaian, ingat yang bersesuaian ya, yang bersesuaian, jadi kalau A1 dengan B1, kalau A2 dengan B2, maka deret ini juga konvergen. Dan kalian bisa melakukan operasi ini. Jadi kalau misalnya deret yang dijumlahkan masing-masing sukunya dengan C, itu akan sama dengan mengalikan C dengan deret tersebut. Gitu kan? Nah, kemudian juga sama menjumlahkan juga. Nah, untuk perkalian dan pembagian tidak berlaku pada deret. Kenapa? Karena perkalian dan pembagian itu akan merubah jumlah deret itu sendiri. Jadi kita nggak bisa mastiin dengan perkalian dan pembagian bahwa nanti deret yang seperti ini konvergen juga dan berlaku juga. Nanti kalian bisa cari pembuktiannya di internet banyak insya Allah ya. Oke, itu untuk, ya silahkan. Mau nanya, Iya, kalau ini syaratnya itu pertama, kita tahu kalau kedua deret itu konvergen kan Bu ya? Berarti kalau kita nggak tahu, kita nggak boleh pakai? Kalau kita nggak tahu, cari tahu. Gimana cara mencari tahu deret konvergen? Ayo. Dari yang tadi. Sebelumnya. Jumlah parsialnya, ya cari jumlah parsialnya. Atau kita sudah punya info sebelumnya. Deret yang pasti konvergen, deret kolaps. Pasti konvergen tidak? Pasti, Bu. Ya, nah itu udah punya kunci kita kan? Kemudian deret mana lagi yang sudah kita coba bahwa dia konvergen? Ayo. 1/2 pangkat N pasti konvergen tidak? Deretnya. Lupa. Iya, kita sudah buktikan. Iya kan? Iya nggak? 1/2 pangkat N. Iya, Bu. Udah kita coba belum soalnya ini? Udah. Udah ya. Udah, Bu. Kita interpretasi ke geo kan? Nah, jangan dilupakan. Ibu bilang jangan lupain. Kalau misalnya lupa, ingat-ingat aja. Mukanya Ibu marah kalau misalnya ditanya kalau kalian lupa gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teoremanya. Jadi harus dipastikan dulu konvergen. Kalau enggak, Bu, gimana? Ya, buktikan dia konvergen. Gitu ya. Nah, selanjutnya teorema C, ini sebenarnya akibat dari yang di atas. Kalau deret AK-nya divergen dan C tidak sama dengan 0, maka deret CAK juga divergen. Ya, wajar. Memang seperti itu ya. Tapi ini juga senjata. Jadi kalau kalian tahu deretnya divergen, kemudian kalian kalikan dengan sesuatu C yang tidak 0, pasti ini divergen. Contoh, ini divergen tidak? Halo? Ini divergen tidak? Divergen ya, Bu. Oke, divergen. Ini apa? Deret apa ini? Harmonik. Oke, harmonik. Jadi, deret 1/100 N, kira-kira divergen, konvergen? Divergen. Divergen ya. Terkaca dari teorema ini. Atau nanti deret 5/N, divergen atau konvergen? Divergen, Bu. Berkaca juga ke teorema ini. Jadi itu gunanya ya. Jadi kalian nggak perlu susah-susah kalau dikalikan semua sukunya dengan 1000, siapa tahu konvergen. Ya nggak mungkin, ini saja sudah divergen gitu. Dari mana taunya? Ya teorema ini.
gitu ya. Itu pemakaiannya. Kemudian teorema D, kalau misalnya suku-suku dari deret konvergen kita kelompokkan. Jadi Ibu punya, tutup dulu. Ibu punya suatu deret AK, ini konvergen. Kemudian suku-sukunya berarti AK itu ada A1, kemudian A2, kemudian A3, A4, dan seterusnya. Seandainya Ibu kelompokkan ini, misalnya Ibu ambil dari A3 saja. A3 Ibu buat jadi deret baru, misalnya deret AK 1, di mana K1 mulainya dari 3 sampai tak hingga. Maka deret baru ini akan konvergen juga ke jumlah yang sama dengan deret AK. Dengan syarat kelompok tadi urutannya tidak diubah. Perhatikan, urutan dari kelompok tadi nggak Ibu ubah. Jadi kalau misalnya dia A3, A4, A5, dan seterusnya tetap. Tapi nggak boleh Ibu buat. Misalnya Ibu buat deretnya A5, tambah A2, tambah A3, tambah, nggak boleh Ibu ubah. Syaratnya harus ini. Paham sampai di sini? Paham, Nak? Untuk teorema BCD? Oke. Ada yang mau ditanya untuk teorema BCD? Oke, Bu anggap tidak. Bu, mau nanya dong, Bu. Tapi bukan terkait teorema apa? Yang tadi harmonik, deret harmonik, Bu. Jadi kan kalau 1/n itu dia divergen. Terus tapi kalau 1/n kuadrat itu konvergen, Bu. Iya. Tapi padahal kan deret 1/n kuadrat itu termasuk dari bagiannya 1/n, Bu. Lah, maksudnya? Emang iya? Maksudnya kan kalau di 1/n berarti kan ada 1, 1/2, 1/3, 1/4 gitu ya, Bu? Iya. Sedangkan berarti kalau di 1/n kuadrat kita ngambil deret harmonik juga, tapi kita ngambil yang kuadratnya aja, Bu. 1, 1/4, 1/9 gitu kan, Bu? Oke. Kan kita punya syarat, Mas. Kenapa bisa 1/n itu jadinya konvergen di titik mana? Kan 1/n pangkat P, kalian pernah nyoba nggak? 1/x pangkat P, n pangkat P? Pernah nggak ada soal 1/n pangkat P? Deret? Pernah bukannya? Pernah. Atau kalau misalnya kalian bingung, ini kan bisa dikaitkan dengan, kalau misalnya nih, nanti kita ketemu ya, tes uji integral. Integral dari 1/x pangkat P, kan kita punya syarat P-nya berapa dia konvergen dan tidak, kan? Ingat nggak? Soal pop quiz, integral tak wajar, 1/x pangkat P. Ingat, Bu. Ingat? Beneran ingat atau tidak ingat? Bener, Bu. Bener ingat. Yang Bener ya? pas rame-rame itu, Bu. Pas rame-rame? Rame-rame kapan? Diskusi itu, Bu. Oke, jadi P, ada saat P-nya itu konvergen, ada saat P-nya itu divergen. Jadi ada kondisi, nah ini kan teorema ya, ada kondisi suatu deret yang tidak memenuhi ini. Ada kondisi, contohnya kondisi ini, kenapa? Dia berhubungan dengan nanti jumlah dari semua suku-sukunya. Kan yang namanya integral kan jumlah daerah di bawah kurva ya. Kan ini tergantung domain dari si fungsinya. Ya gitu ya. Nah sekarang yang P ini kan bergantung si P, yang fungsi ini bergantung P kan, kapan dia konvergen, kapan dia divergen. Nah ingat kita kan punya teorema yang bisa menghubungkan antara deret dan antara barisan dan integral ya. Jadi nanti juga ada teorema yang menghubungkan deret dan integral gitu. Jadi pengaruhnya akan sama. Jadi walaupun kita tahu nanti 1/n itu divergen, nanti 1/n pangkat P itu konvergen. Karena untuk suatu P yang mempengaruhi. Seperti itu, Mas. Mas Azmi tadi yang nanya ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke, Bu. Paham, Bu. Jadi walaupun 1/n divergen, tapi nanti 1/n pangkat P itu bisa jadi konvergen untuk suatu P tertentu. Gitu. Jadi walaupun dia bagian dari situ, ada yang menyalahinya. Gitu. Menyalahi teorema ini ya. Oh, iya, baik, Bu. Makasih, Bu. Iya, ada lagi, Nak? Kalau misalnya cari pembuktian itu bisa juga dilihat di internet atau di buku. Di buku ini ada kalau nggak salah pembuktiannya. Kenapa kok 1/n divergen, tapi yang 1/n pangkat P dia konvergen gitu. Ingat lagi ya. Oke.
Ibu lanjut. Nah, ini soal latihan sebenarnya soal ecek-ecek sebenarnya. Kan kalau nomor 1 divergen, konvergen. Divergen, Bu. Divergen. Soal nomor 2? Seharusnya sekali lihat bisa. Soal nomor 2? Konvergen, Bu. Konvergen kenapa? Itu jumlahan dari 2 deret yang konvergen. Okay. Jumlah 2 deret konvergen. Ini deretnya konvergen, ini konvergen. Anda udah tahu ya? Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Semua bisa ya? Oke. Selanjutnya, Ibu masuk deret positif. Jadi deret yang sudah kita kenal ada berapa? 2 ya? 3 Bu. 3. Nah, deretnya geo, harmonik, kemudian Kolaps. kolaps. Kalau ini pasti divergen, kalau ini konvergen, kemudian kita kenal ada juga yang 2 pangkat N, ini udah pasti konvergen ya, udah kita cek ya. Kemudian 1 per N pangkat P juga konvergen ya, atau nanti ada pembuktiannya juga kalau misalnya nanti pas uji integral, kita pakai ini juga. Oke ya? Nah, jadi ini semua clue-clue atau info-info yang bisa kalian pakai. Jadi kalau ditanya lagi, balik lagi gitu ya. Nah, sekarang diperkenalkan deret positif. Nah, sekarang ini juga jadi perdebatan ya di kelas A tadi. Deret positif ini nama. Nama ya, Nak. Nama. Bukan definisi. Nama. Deret positif itu hanya namanya. Jadi kalau Ibu punya suatu deret AK, Ibu sebut dengan deret positif, itu namanya dulu. Jadi Ibu state dia namanya dulu. Nah sekarang, Ibu perkenalkan definisinya. Suatu deret disebut deret positif kalau AK-nya besar sama dengan 0. Namanya deret positif. Sekali lagi Ibu tekankan nama. Untuk definisinya, AK besar sama dengan 0. Artinya di konsep sistem bilangan, ini sebenarnya kan kita sebut non-negatif ya. Jadi ini sempat berdebat, bukan berdebat, Ibu sedikit berdebat dengan kelas A mengenai konsep ini gitu. Benar nggak kalau sesuatu yang besar sama dengan 0 itu disebut non-negatif? Benar, Bu. Ya, kalau positif itu maksudnya apa? Kalau bilangan positif dimulai dari mana? Dari 1. Dari 1 kalau integer ya. Kalau non-negatif dimulai dari mana? 0. Dari 0. Nah, sekarang bedakan. Ini definisinya. Definisi itu artinya apa? Jadi, Ibu menamakan seseorang. Misalnya Ibu namakan ini nih, Mas Hadi misalnya. Mas Hadi itu ini definisinya. Jadi, bedakan ya. Jangan sampai kalian bingung. Ini kok disebut deret positif, tapi kok ini non-negatif gitu. Karena nanti kalian ketemu di teorema ataupun definisi, disebutnya itu deret non-negatif. Nah, ketika disebut non-negatif itu definisinya, tapi nama dari deret ini adalah deret positif. Sampai di sini, paham dulu yang Ibu maksud? Paham. Okay. Nah, jadi tadi ada deret positif nama, terus deret non-negatif itu istilah. Definisinya. Ya, definisi. Okay. Jadi kayak gini, kayak definisi manusia tuh punya hidung, punya mata, punya rambut, dan sebagainya. Itu definisi. Tapi namanya, bisa namanya Mas Hadi, bisa namanya Mbak Sanika, bisa namanya Mbak Nur Misrina, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai salah, karena nanti, tadi Ibu di kelas A itu berdebat di sini. Kenapa? Kok nggak langsung positif gitu? Karena di sini kita menggunakan teorema memperjelas. Apa itu definisinya di sini? Non-negatif. Paham dulu sampai di sini, Nak? Paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang, suatu deret positif itu dikatakan deret positif. Suatu deret dikatakan deret positif kalau semua sukunya besar sama dengan 0. Jadi, 1/2, bisa 0, bisa setengah, bisa 1/3. Pokoknya dia besar sama dengan 0. Oke? Sekarang, suatu deret positif bisa kita uji kekonvergenannya. Jadi ingat, tujuan kita belajar barisan dan deret, kita mau lihat dia menuju kemana gitu. Gitu ya.
Nah, sekarang ada nama tes pertama, tes jumlah terbatas. Ini khusus untuk deret positif. Deret positif Ibu buat ya, Nak ya. Deret positif. Nama. Sekarang, suatu deret non-negatif artinya apa? Artinya angka besar sama dengan 0. Definisi. Konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya memiliki batas atas. Kan kita lihat deret itu konvergen kan dilihat dari batasnya ya. Nah, kenapa batas atas? Perhatikan. Kalau Ibu punya deret positif, AK besar sama dengan 0. Jumlah parsial itu kan SN ya. SN itu jumlah dari suku N suku pertama. Kalau Ibu punya S1, A1. Kalau Ibu punya S2, A1 tambah A2 dan seterusnya. Nanti S1, S2, S3 ini barisan monoton naik. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar, Bu. Benar, Bu. Kenapa? Karena A-nya bilangan positif. A-nya bilangan positif? Ya, pasti. Ini udah definisi. Karena jadi akan selalu naik atau enggak berhenti di angkanya. Oke. Itu bahasa kitanya, tapi bahasa matematisnya apa? SN. Akan selalu besar sama dengan S N-1. N-1. Ya kan? Pasti nggak? S ini kan jumlah ya. Kalau jumlah bilangan positif, pasti bakal naik nggak? Bakal. Bakal naik. Atau tetap dengan bilangan itu kan? Kalau misalnya 0 nih, kalau misalnya AK-nya 0, ya dijumlahkan ya tetap dengan yang sebelumnya. Tapi pernah turun nggak? Enggak. Enggak ya, enggak pernah berkurang ya S ini. Makanya SN kita bisa state bahwa dia barisannya naik. Makanya yang dilihat adalah batas atasnya. Paham sampai di sini? Oke, Ibu ulangi. Bu, kalau turun berarti ada yang negatif dong ya. Berarti definisinya nggak terpenuhi dong, Bu. Iya, kalau turun kita nggak kita oprek di sini istilahnya. Karena kita di sini syarat pertamanya aja baru masuk pintu, itu udah Ibu kasih kode, kodenya harus non negatif. Kalau nggak pakai kode nggak boleh masuk, nggak ada urusan dengan ini. Oke. Ya, makasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Yang lain paham? Ibu ulangi, syarat harus deret non negatif. Akan konvergen jika dan hanya jika SN-nya memiliki batas atas. Batas atas ya nak, berarti SN ini memiliki U. Sampai di sini paham? Untuk teoremanya saja, memahami teoremanya. Ibu maaf Bu, mau nanya. Kan itu monoton naik Bu, tapi kalau misalnya dia monoton turun yang tetap positif, berarti dia bukan memiliki batas atas ya Bu? Ini Mbak bertanya di konteks teorema ini atau di luar konteksnya? Di konteks ini Bu maksudnya. Di konteks berarti teorema ini untuk... tidak akan pernah ada monoton turun. Nggak akan pernah ada. Oh, ya, Bu. Walaupun dia positif, berarti bukan juga ya Bu? Iya, walaupun dia positif, tidak akan pernah ada konteks turun di sini. Sesuai penjelasan Ibu tadi. Jadi kalau Mbak ketemu ternyata turun, itu kemungkinan soalnya salah itu. Kalau dalam konteks teorema ini ya. Oke. Paham ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain paham ya maksud Ibu ya? Nggak ada konteks di sini monoton turun. Karena apa? Karena pertama syaratnya positif. Kalau positif itu bilangan positif di jumlah pasti naik. Kalau nggak tetap ya sudah gitu ya. Positif yang Ibu sebut itu namanya ya. Kalau definisinya non negatif. Oke? Oke, sampai di sini? Nah, sekarang, oke, udah, oke. Sekarang contoh, kita ketemu dengan deret 1 per K faktorial. Kan biasanya kalau kita nemu, ya, yang sudah ada aja, yang biasa-biasa ya, 1/n, 1/n pangkat P, dan sebagainya. Nah, ini kita ketemu 1 per K faktorial. Kira-kira pertanyaan di sini kalau ditanya konvergen atau tidak,
Gimana sih kita membuktikannya dengan teorema ini gitu? Kira-kira mau dimulai dari mana? Mau dimulai kalian mencari sendiri atau mau mulai kita diskusi? Oh, berarti ini kan deret dari 1 per k faktorial ya, Bu? Terus misalnya kita jabarin, misalnya suku pertama, misalnya k-nya itu 5. Terus kalau kita jabarin, misal Bu, maksudnya k-nya sampai 5, Bu. Nggak K1, boleh. K2. Oh, nggak boleh, Bu. Ya, enggak, kita deretnya tak hingga. Mana boleh kita batasi. Yang boleh kita batasi siapa? Siapa yang boleh kita batasi? S-nya, Bu, S-nya. S-nya. Makanya Ibu bilang konsep ketika deret hubungkan konvergen itu ke siapa? S-nya. Makanya Ibu dari tadi susah-susah payah menjelaskan ini gitu. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya Ibu punya deret ini, hubungkan ke S tadi ya, Sn Ibu akan sama dengan 1 per 1 faktorial, tambah 1 per 2 faktorial, tambah 1 per 3 faktorial, tambah, dan seterusnya sampai 1 per n faktorial. Sampai di sini benar? Benar, Bu. Oke, sekarang 1 per 1 tambah 1 per 1 kali 2, tambah 1 per 1 kali 2 kali 3, tambah, dan seterusnya. 1 per 1 kali 2 kali sampai n. Sampai di sini benar? Benar, Bu. Oke. Deret apa yang kalian tahu Sn-nya, dan itu mudah untuk menentukan rumus Sn-nya? Kan deret udah banyak tuh yang kalian pelajari. Harmonika. Mirip kolaps gak sih, Bu? Mirip kolaps. Kalau mirip kolaps berarti kita harus cari hubungannya ke kolaps. Mana yang lebih mudah dan simple, ya kita bisa nyari gitu. Kalau mirip kolaps, kemana kita hubungkan ke kolaps? Nah, ini kalau dari Ibu ya. Kalau dari Ibu, yang paling mudah kita hubungkan adalah menginterpretasikannya ke geometri. Interpretasi ke geometri. Kenapa? Geometri kita sudah tahu Sn-nya berapa. Kolaps saja kita hubungkan ke geometri atau tidak? Dor. Kolaps tadi kita hubungkan kemana? Geometri. Geometri ya. Suaranya sayup-sayup sampai Mbak Bita. Jadi kenapa? Karena Sn geometri itu kita sudah tahu rumusnya. 1 kurang R. Nah, pertama, geometri kita harus tahu A-nya. Kemudian kita harus tahu R-nya. A nggak masalah. R yang bermasalah. Apa syarat R untuk geometri? Konstan ya, Bu, sama terus. Ya, sama terus ya. Sama terus, R-nya harus sama terus. Nah, kita jadikan ini suatu barisan yang kira-kira sama terus. Kan kita cuma mau ngecek konvergen ya. Kalau ngecek konvergen, kita harus cek apa? Kalau deret. Batas atasnya ada. Batas atas dari siapa? Dari jumlah parsial. Gitu kan ya, Nak ya? Kan kita mengait-ngaitkan ya. Oke, nah sekarang ini Ibu mau kaitkan kira-kira dengan apa sih yang nanti rasionya bakal sama. Perhatikan, antara satu suku pertama dan suku kedua, itu bisa Ibu klaim rasionya. Ini kan 1 tambah setengah ya, Nak ya? Ditambah 1/6 kan ya? Tambah dan seterusnya, ini Ibu nggak tahu berapa jumlahnya ini. Ya, buat aja 1 kali 2 kali sampai n. Ya, n faktorial lah ya. Perhatikan, dari A dan suku kedua, ini Ibu bisa buat atau Ibu bisa kira-kira rasionya setengah. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, sekarang ini semua satu baris ini, baris ketiga, nilainya akan lebih kecil dari suatu deret yang anggotanya 1 tambah setengah ditambah setengah kuadrat ditambah setengah pangkat 3 ditambah dan seterusnya tambah setengah pangkat n-1. Benar atau tidak? Benar, Bu. Oke. Ibu tanya,
1/6 bersesuaian dengan setengah kuadrat. Apakah benar 1/6 itu lebih kecil dari setengah kuadrat? Benar, Bu. Nanti di sini yang berhubungan ke sini siapa? 1/24. Dengan 1/8 benar dia lebih kecil? Iya, Bu. Benar. Artinya apa? Ibu mau cari dia batas atasnya kira-kira terbatas di mana gitu. Maka barisan yang ini nih, yang dari 1/k faktorial itu akan lebih kecil dari barisan yang ini. Nah, perhatikan, barisan ini bisa nggak Ibu interpretasikan ke geometri sekarang? Bisa, Bu. Nah, apa A-nya? 1. Apa R-nya? Setengah. Oke. Setengah. Berarti Sn sama dengan 1 dikurang setengah pangkat N. Dibagi 1 kurang setengah. Benar? Benar. Benar. Oke, jadi 2 dikali 1 kurang setengah pangkat N. Oke, nah sekarang untuk mencari berapa sih nilainya, berarti Ibu limitkan. Limit, perhatikan Sn di sini sama dengan, ini geonya ya, maksudnya rumus untuk geonya, perhatikan ini tandanya adalah kecil. Jadi kalau Ibu cari limit, Ibu pindahkan ke sini, limit Sn barisan kita yang tadi, 1/k faktorial, N menuju tak hingga, itu kecil. Dari siapa? Dari ini. Oke? Berarti dari limit 2 kali 1 dikurang kurang setengah. Upsi. Aku pindah ke sini ya, nak ya. Limit Sn, N menuju tak hingga, itu kecil dari limit 2, 1 dikurang setengah faktorial. N menuju tak hingga. Berapa, nak? Ini 1 dikurang setengah pangkat N. Berapa, nak? Anak Ibu, berapa, nak? Ibu berapa orang? 2 ya, Bu ya. 2, Bu. 2. Nggak boleh ragu lagi, 2. Limit itu limitnya mudah. Jangan ragu lagi, 2. Perhatikan, limit dari jumlah parsial 1/k faktorial kecil dari 2. Apa kesimpulannya, nak? Batas atasnya 2 bukan? Oke, batas atasnya 2. Artinya apa? Benar bahwa 1/k faktorial deret ini terbatas di atas. Kalau dia terbatas di atas, dan apakah benar dia barisannya non-negatif, nak? Iya. Ya. Benar, Bu. Dia non-negatif, terbatas di atas. Apakah dia konvergen, nak? Iya. Iya, Bu. Konvergen. Kesimpulan, deret 1/k faktorial konvergen. Konvergen kemana, Bu? Kedua, Ya, Bu. belum tahu. Kita iya. cuma menentukan di sini konvergen doang. Apakah mungkin, Bu, konvergen kedua? Mungkin atau tidak? Mungkin. Bu. Nggak mungkin. Mungkin. Mungkin nggak? Batas atasnya 2. Ingat gimana kalau untuk menentukan Soalnya, konvergen deret? Limit dari? Soalnya limitnya punya nilai ntar lebih kecil sama dengan batas atas. Oke, misalnya nilai limitnya itu S. S itu kecil sama dengan U. Boleh sama dengan U, tapi belum tentu U. Gitu ya. Nah, gimana carinya, Bu? Ya, nanti. Ini kita hanya memperkenalkan gimana ngecek dia konvergen atau tidak. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, semuanya paham? Mas Steven? Ibu udah lama nggak dengar suara Mas Steven. Paham, Bu. Oke. Mas Torik? Mas Torik ada di tempat? Paham. Oke. Berarti Ibu bisa lanjut ya. Sampel cuma 2 Ibu ambil. Oke. Jadi kita sudah punya tes dengan syarat barisannya,
dengan syarat deret positif, nama deret positif. Jadi kita lihat dari jumlah parsialnya. Nah, sekarang untuk melihat ini kan cukup sulit ya. Kenapa? Contohnya aja ini kita harus pusing mencari SN-nya, jumlah parsialnya. Jadi agak-agak gimana gitu. Diperkenalkan uji lainnya. Nah, ketemu dengan teman kalian sebelumnya. Siapa dia? Oke, Ibu bilang, kalian boleh tinggalkan tapi jangan lupakan. Karena apa? Karena dia tiba-tiba bangkit lagi dari kubur, integral tak wajar. Integral tak wajar, konvergen, jika diam semuanya. Waduh. Batasnya ada dan berhingga ya, Bu. Apanya yang berhingga? Nilai? Limit. Limit integral yang bersesuaian. Ada dan berhingga. Oke, ada dan berhingga. Bersesuaian ini bisa B atau A ya. Jadi ini Ibu nggak tulis bersesuaiannya siapa. Tapi kalau di sini khususnya, kasusnya di B ya. Ada dan berhingga. Itu jangan lupa, nah ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke teoremanya. Misalkan fungsi f continue, positif, tak naik. Asumsi harus dipenuhi dulu. Dia continue, dia positif, dia tak naik. Artinya apa? Misal, Ibu punya nih di bidang 2 dimensi, X dan Fx, kira-kira ya, kira-kira. Fungsinya itu continue nggak putus. Positif, berarti berada di kuadran 1. Dan tak naik, berarti kayak gini. Nah, kira-kira gitu. Tak naik ya? Tak naik artinya apa? Turun. Turun. Ini ada naik sedikit ya. Oh, berarti salah nih, Ibu. Ini agak-agak. Tunggu, Ibu buat. Nanti salah interpretasi. Nanti Ananda Ibu mati, Bu. Oke. Oke. Buat fungsinya yang benar. Dia continue. Oh, ada lagi naiknya dikit ya. Udahlah ya. Udah kira-kira seperti itu. Oke. Ini F kita. Pada interval 1 sampai tak hingga, perhatikan. Kalau pada deret, kalau misalnya Ibu buat K-nya dari 1 sampai tak hingga, AK, boleh? Boleh nggak? Boleh, Bu, boleh. Boleh, kan memang seperti itu. Kalau Ibu buat K sama dengan 2 sampai tak hingga, AK, boleh? Dor. Boleh, kenapa boleh Mbak Mirsa? Pakai teorema yang tadi, asal urutannya tidak diubah. Oke. Ada teorema urutan kan? Kan boleh Ibu potong kan, deret? Boleh nggak Ibu potong deret? Boleh kan? Asal urutannya tidak diganggu-gugat. Boleh ya? Nah, sekarang perhatikan, 1 sampai tak hingga ini tergantung domain. Jadi nggak saklek ya. Nggak saklek 1 sampai tak hingga. Bisa 2 sampai tak hingga, 3 sampai tak hingga. Minta hingga sampai tak hingga gimana? Nggak boleh ya, Bu. Nggak boleh, kenapa? Karena domainnya harusnya positif. Oke, karena kita hubungkan dengan deret. Deret itu hubungan dengan barisan. Domainnya itu selalu positif. Oke ya, nah sekarang asumsi. Continue, positif, tak naik. Intervalnya 1 sampai tak hingga, tapi ini bergantung domainnya. Jadi nggak saklek 1 sampai tak hingga, tapi ingat, kondisi domainnya selalu positif. Oke? Dan misalkan AK sama dengan FK. Artinya apa? Kalau Ibu ambil K-nya 1, berarti di sini nanti ada A1. Di sini dia. Kemudian kalau misalnya Ibu punya 2, berarti nanti Ibu punya juga A2. Nah, ini di sini A2. Istilahnya kalau yang kemarin kita belajar barisan, suku-sukunya itu nebeng di fungsi itu. Jadi nebeng ya, perhatikan. Kalau barisan kemarin kan kita juga udah bilang ya, dia nebeng gitu ya. 4, dan seterusnya. Oke? Maka deret tak hingga yang ini akan konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar ini juga konvergen. Maka ini akan konvergen jika dan hanya jika dia juga konvergen.
Perhatikan jika dan hanya jika. Jadi kalau ini konvergen, ini pasti konvergen. Kalau ini konvergen, ini pasti konvergen. Ini yang ini, yang Ibu sebut ini tahu ya, yang mana ya? Yang ini. Gitu. Tahu ya? Oke, jadi ada hubungannya. Oke, ilustrasinya gimana? Perhatikan. Karena ini jika dan hanya jika, boleh dari mana? Dari kiri kanan, kanan kiri, Ibu buktikan sama lah ya. Perhatikan. Yang namanya integral itu sama dengan mencari apa, Nak? Luas. Luas siapa? Luas di bawah kurva. Luas di bawah kurva. Oke, luas daerah di bawah kurva. Oke, perhatikan, kalau di bawah kurva dimulai dari 1, berarti Ibu mulai dari 1. Berarti ini kalau Ibu tarik, ingat konsep Riemann. Ada poligon-poligon di bawahnya, Riemann, di kalkulus, di Mada 1. Oke, udah Ibu bilang kan, kalian akan dihantui sampai kalian lulus Mada 2. Oke, perhatikan. Perhatikan daerah poligon-poligon di bawah kurva, Ibu ambil. Kan menghitung luas daerah berarti menghitung luas poligon-poligon ya, kemudian jumlahkan sebanyak tak hingga, gitu kan konsepnya? Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya, poligon yang ini, yang paling tinggi, berapa luasnya? A1? A2. Kenapa A2? Alas kali tinggi, panjang kali lebar. Alasnya berapa? 1. Tingginya? A2. A3. A2. Oh, ya, A3, A2. Berarti Ibu bisa state bahwa luas daerah di bawah kurva akan lebih besar dari A2 tambah A3 tambah A4 tambah dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau Ibu diam berarti kalau kalian mau nanya langsung nanya gitu. Oke, tidak ya. Perhatikan, ini Ibu bisa buat besar sigma. AK, K sama dengan 1 sampai tak hingga. Sama dengan 2. Boleh? Boleh. Oke. Kalau ini konvergen, maka pasti ini juga konvergen. Benar atau tidak? Ini menuju suatu nilai. Nanti ini pasti menuju suatu nilai juga. Benar atau tidak? Benar, Bu. Benar, Bu. Nilainya yang dituju sama atau tidak? Sama. Sama ya. Kan hubungan mereka ini kan walaupun ketaksamaan tapi ada samanya ya. Karena kan mereka dua hal yang saling berkaitan ya. Oke, nah sekarang kalau ini konvergen, maka sigma AK K-nya dari 1 sampai tak hingga juga konvergen. Iya, Bu. Kenapa? Karena kita cuma ngasih satu suku lagi dari yang udah konvergen. Karena kita hanya menambahkan satu suku lagi dari suatu deret yang konvergen. Kira-kira berpengaruh nggak ke konvergenannya ketika ditambah satu suku? Enggak, Bu. Perhatikan, A1 ini syaratnya harus apa? Non-negatif. Non-negatif ya? Non-negatif. Kenapa? Karena hubungan di sini kita punya fungsinya positif. Pasti nggak mungkin nanti barisan deretnya itu negatif. Mungkin nggak fungsinya di sini, deretnya nanti di sini? A7 misalnya. Enggak, Bu. Enggak ya. Teorema ini menjamin kalau semua anggota dari deretnya atau suku dari deretnya itu positif semua di sini. Makanya ini ujinya untuk uji deret positif. Ingat, deret positif nama. Kalau definisi kayak kata temannya tadi, si A1 itu besar sama dengan 0, non negatif.
Jadi nggak ada ngaruh ya, maka ini juga konvergen. Mana dia? Maka ini juga konvergen. Jadi dari kanan ke kiri, sudah Ibu buktikan kalau dia integral tak wajarnya konvergen, maka nanti deretnya itu pasti konvergen. Sudah Ibu buktikan dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanannya ya coba kalian cari saja, lebih mudah lagi ya. Jadi ubah saja A1 sampai A sekian dengan konsep integral tak wajar. Nanti bisa dicari ya. Nah, kira-kira itu ilustrasinya. Penggunaannya bagaimana? Sudah habis belum waktu kita? Belum kan ya? Habis ini ada kuliah kah? 357. 357 udah habis ya. Ada ya. Jadi selain kalau bisa yang kuliah silahkan kuliah. Kemudian yang PJ kelompok tinggal sebentar ya nak ya. Nanti Ibu mau bilang sesuatu. Oke, jadi tadi sudah Ibu perkenalkan ujinya. Nanti ini kalian coba di rumah. Kalian memang di rumah, tapi kalian coba. Kamis insya Allah kita ketemu lagi. Pasti Ibu tanya. Pasti. Nah ini ketemu nih yang ditanyakan tadi sama Mas Azmi, Mas Ulul Azmi, silahkan nak, kira-kira pakai uji yang mana kita bisa membuktikan dia selalu konvergen P-nya. Ini diminta nilai P-nya yang mana. Ini paling mudah kayaknya pakai uji integral ya. Uji integral tak wajar. Jadi dicoba di rumah ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, oke. Kalau belum, berarti pertemuan hari ini karena satu SKS Ibu tutup dulu. Terima kasih sudah hadir. Insya Allah kita ketemu lagi Kamis. Pengumuman penting hari ini adalah pertama, kalian akan ada kelas pengganti di hari Sabtu tanggal 31 Oktober. Jadi silahkan luangkan waktunya. Kalau nggak bisa hadir juga tidak apa-apa. Tapi itu pertemuan terakhir sebelum kita UTS. Kita UTS minggu pertama November insya Allah ya. Oke, Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. PJ kelompok tinggal sebentar ya, nak. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, 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 Bu. Makasih ya, Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Terima kasih, Mas. Bu. Oke, Mbak Mirsa. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas. Terima kasih, Bu. Sama Mas Ahmad Fikri. Oke, PJ kelompok sudah tinggal. Nah, sekarang insya Allah nanti malam kan kita ini ya, apa namanya? Presentasi. Diskusi. Oke, presentasi. Jadi yang bertugas hari ini kelompok berapa? Kelompok 4 kan, kalau nggak salah. Ya, kelompok 4 siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Bita ya. Berarti malam ini kebetulan Ibu tidak bisa menemani untuk kalian diskusi, tapi diskusinya tetap harus ada. Jadi istilahnya diskusi malam ini kalian yang mengatur, kalian yang menjalankan, dan kalian yang apa ya, yang menghandle istilahnya. Jadi untuk siapa yang presentasi, Mbak Bita silahkan Mbak Bita atur sesuai dengan kelompok yang belum presentasi, dan Ibu mau 10-10 kelompoknya presentasi. Kan biasanya hanya ya cuma sampai 7 kelompok atau berapa, tapi Ibu maunya harus semua kelompok presentasi. Siapa dapat yang mana, kelompok mana dapat yang mana, itu silakan kelompoknya Mbak Bita atur. Dan yang lain, ketika ada pertanyaan dari teman-temannya, Ibu nganggap PJ itu bisa menjawab. Jadi kan rata-rata kalian sudah paham ya tentang materi. Iya, sudah 2 minggu semua presentasi, ya nggak apa-apa. Berarti misalnya minggu ini juga sama, harus sama. Dan kalau bisa jangan terlalu lewat malam waktunya. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan teman-temannya silahkan di-handle sama PJ kelompok dijawab, atau kalian diskusi dengan kelompoknya dijawab pokoknya. Kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab, nanti Mbak Bita pas di akhir presentasi, itu nanti Mbak Bita buat rangkuman kelompoknya ya, kelompok Mbak Bita, jangan Mbak Bita sendirian ya, nanti berat pula ininya. Jadi kelompok, silahkan kelompok 4, buat rangkuman, dan kemudian pertanyaan yang belum terjawab itu dibuat di dalam rangkumannya. Nanti setelah Ibu sempat melihat chat, nanti malam, itu akan Ibu jawab. Kalau ada pertanyaan, tapi kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah sekali ya. Jadi minggu ini silahkan, kalian tidak Ibu awasi, tapi akan Ibu lihat terakhir nanti setelah selesai. Mungkin agak malam Ibu lihat nanti. Jadi hari ini adalah kalian yang menghandle, untuk kalian, dari kalian, dan semuanya, Ananda semua yang menghandle. Oke, ada pertanyaan lagi, Nak? Ada? Tidak, Bu, udah saya. Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk PJ kelompok. Silahkan kembali istirahat. Selamat sore. Selamat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas. Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama, Mbak. Mas. Terima kasih semuanya.